sukses adalah orang yang mengikuti dan berittiba kepada orang-orang yang telah disukseskan. Dan orang-orang yang gagal adalah orang yang mengingkari sang pemberi kesuksesan dan mengingkari orang-orang yang telah Allah sukseskan. Siapa orang-orang yang sukses di sini? Tentunya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yaitu الحمد لله الذي فضل عشر ذي الحجة بتوظيف أجور العبادات فمن كان خرج من بيته إلى شراء الأضحية كان له بكل خطوة 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجد المعدم المخلوقات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده رغب أمته في الأضحية وأعمال الصالحات. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ما اختلفت الأيام والساعات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن شهركم هذا شهر عظيم شرع فيه الأضحية رحمة لعباد المحبين القربات وانحرها جميع فضائلها قبل الفوات. Hadirin jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dengan takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita jalan keluar dari kesulitan menuju kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bantuan Allah, tanpa karunia-Nya Allah dan rahmat-Nya, tentu kita hari ini kita tidak bisa bersimpuh duduk di suatu majelis di mana Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dengan harapan kita semua ibadah hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia di permukaan bumi ini seluruhnya menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan. Lalu manusia ini mencari kebahagiaan itu siang dan malam dengan cara apa saja demi kebahagiaan dan kesuksesan yang ia inginkan. Setelah manusia ini mencari kebahagiaan dan kesuksesan itu, baik lautan yang ia seberangi dan gunung ia kehendaki, mereka tidak menemukan titik pusat kebahagiaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebahagiaan hidup manusia di dunia yang sementara dan akhirat yang selama-lamanya hanya terletak pada alat agama yang telah Allah ridhoi melalui Rasulnya yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kesuksesan itu harus diraih dengan perjuangan dan pengorbanan. Seluruh para anbiya, para nabi dan rasul, mereka sukses
karena mereka berkorban jiwa dan raga, bahkan harta benda, sehingga mereka menemukan titik pusat kebahagiaan, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses adalah orang yang mengikuti dan berittiba kepada orang-orang yang telah disukseskan. Dan orang-orang yang gagal adalah orang yang mengingkari sang pemberi kesuksesan dan mengingkari orang-orang yang telah Allah sukseskan. Siapa orang-orang yang sukses di sini? Tentunya minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, yaitu orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang paling banyak berkorban, yaitu dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur dan benar, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, serta orang-orang yang soleh. Begitu juga dengan kita, apabila ingin sukses dunia dan akhirat, kita harus banyak berkorban, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Momentum Dzulhijjah yang telah pada hari ini, yaitu bagaimana perjuangan seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Ibrahim ini beserta keluarganya mendapatkan kesuksesan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Tentunya dalam keluarga Nabi Ibrahim ini kita harus meneladaninya. Kita harus mengambil contoh, mengambil uswah yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Yaitu sungguh telah ada suri tauladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail dan Siti Hajar. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti, yang harus kita ambil pelajaran, yang harus kita ambil teladan pada keluarga Nabi Ibrahim. Minimal ada 5 yang harus kita ambil pelajaran dan teladan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang yang mujahadah, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang ahli korban, bersungguh-sungguh mencari keimanan, berkorban jiwa dan raganya untuk mencari keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mencari, dengan berjuang, berkorban mencari keimanan, di sanalah ada rintangan-rintangan yang ia hadapi. Maka di balik pengorbanan pasti akan ada ujian. Maka di antara mujahadah dan sabar, yaitu tidak bisa dipisahkan di antara satu dengan lainnya. Maka keteladanan yang harus kita ikuti adalah bagaimana mujahadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana kita ini bersabar setiap mujahadah, setiap pengorbanan yang kita korbankan demi kita mendapatkan sesuatu, yaitu apalagi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buah daripada sabar adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan jannat, akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, itu surga adil. Bukan hanya orang yang bersabar saja, akan tetapi mereka akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang soleh. Dari kalangan bapak-bapak mereka, dari kalangan keluarga mereka, sanak pemilih mereka.
Kemudian akan dimasukkan anak cucunya juga, beserta pasangan-pasangannya. Semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ketika sudah berada dalam surga, datanglah malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal uqbad dar." Kesejahteraan bagimu karena kesabaranmu. Maka inilah tempat yang bahagia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah apabila kita dalam kehidupan kita ini kita perjuangkan, yaitu titik hadaf kita perjuangkan adalah bagaimana kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bighairi hisab. Dan tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjuang di titik itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah berkorban dan sabar, kita bisa meneladani yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Inilah yang kita ikrarkan setiap kita sholat, agar keyakinan kita ini semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertawakal, Allah Subhanahu wa taala sudah menjaminnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan perkara-perkaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan takdir itu dengan sesuatu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maka pelajaran yang keempat yang harus kita ambil adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan pengorbanan pada Zulhijjah ini banyak sekali orang yang berkorban, tetapi setelah dia berkorban tidak ada efek sama sekali dengan korbannya. Ini berarti korbannya ini adalah salah. Yang disebut dengan korban di sini hadirin, sapi yang ia korbankan, kambing yang ia korbankan, atau hewan korban yang lainnya dia korbankan, lalu ada efeknya semakin dekat dengan Allah, maka itulah hakikat korban. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada pendekatannya semakin dekat dengan Allah, maka pengorbanannya itu sia-sia. Maka oleh karena itu, dengan korban kita ini, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, lan yanalu luhumuha. Tidak sampai daging-dagingnya, darah-darahnya akan sampai kepada Allah adalah takwanya, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketaatan kita, kedekatan kita dengan Allah, apa saja yang kita inginkan, Allah pasti akan berikan. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah bagaimana Nabi Ibrahim ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Apa saja yang kita minta, pasti Allah akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila engkau Muhammad ditanya tentang aku, bahwasanya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan doa setiap orang yang berdoa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana dia berdoa agar dikaruniai anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah anak yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala utus yaitu Nabi Ismail yang begitu soleh dan sabar. Buktinya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi 3 kali untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Lalu apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ya bunai, inni adbahuka, ya bunai, inni ara fil manam
sesungguhnya aku ini bermimpi, anni azbahuka fanzur madza tara. Aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya abati, wahai bapak, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bapak akan menemukan aku menjadi orang-orang yang sabar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh yang kita idamkan tidak bisa disulap begitu saja, akan tetapi penuh dengan pengorbanan dan perjuangan serta penuh dengan doa. Maka kita doakan anak-anak kita, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, alimah, da'i-da'iyah, dan hafiz dan hafizah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mendoakan dirinya, mendoakan anaknya, keluarganya menjadi ahli ibadah, menjadi ahli dalam salat. Apa kata Nabi Ibrahim? Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah salat bagiku dan begitu juga keturunanku. Sesungguhnya Engkaulah yang mengabulkan doa. Bukan sampai sana hadirin, tetapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosanya, agar diampuni dosa-dosa kedua orang tuanya, agar diampuni dosa-dosa orang-orang yang beriman kepada Allah. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 poin yang kita dapatkan pada hari ini. Kita bisa meneladani sifat daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah mujahadah, yaitu pengorbanan. Kemudian bersabar. Kemudian yang ketiga adalah takwa. Kemudian yang keempat adalah tawakal. Kemudian yang kelima adalah doa. Apa yang harus kita lakukan ini? Yang kelima ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, halal dan barokah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solehah, alimah, da'i-da'iyah, dan hafiz dan hafizah. Allah Ta'ala, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatika al-muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين.
وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك وأعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.